Halo Miss Friska dan teman-teman, pada video ini saya akan mempresentasikan tentang siklus fosfor. Pada pembuatan presentasi ini saya tidak sendirian. Saya membuat presentasi ini bersama teman-teman kelompok saya, yaitu Alexa, Justin, dan Megumi. Nah, pada video ini saya akan membahas yang pertama, siklus fosfor. Yang kedua, masalah dan penyebab pada siklus fosfor. Yang ketiga, dampak pada siklus fosfor. Yang keempat, dampak pada komponen ekosistem. Dan yang terakhir adalah solusi dan pencegahan. Nah, di sini ada gambar dari siklus fosfor. Secara singkatnya, siklus fosfor kita ambil dari industri pupuk fosfat yang biasanya mengekstrak fosfor dari pabrik-pabrik. Fosfor diolah menjadi pupuk, lalu pupuk itu digunakan oleh petani untuk memberi atau membantu percepatan pertumbuhan tumbuhan. Nah, dari tumbuhan biasanya dimakan oleh hewan dari konsumen 1, 2, dan 3. Nah, dari hewan, nanti kan hewan-hewannya mati, tulang-tulangnya itu akan hancur dan menjadi endapan di laut dangkal. Dari laut dangkal lama-lama akan menjadi endapan di laut dalam, lalu akan menjadi batuan fosfat, guano, dan tulang. Dan akhirnya batuan-batuan tersebut diolah lagi oleh industri menjadi pupuk fosfat. Dan untuk siklus fosfor secara lainnya bisa kita lihat di gambar ini. Selanjutnya adalah masalah kekurangan fosfor di alam. Nah, masalah ini cenderung mempengaruhi tumbuhan yang juga terdapat pada siklus fosfor. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada dua, yaitu penyerapan fosfor yang terganggu. Biasanya tumbuhan kesusahan untuk menyerap fosfor. Lalu yang kedua adalah persediaan fosfor untuk tumbuhan yang sangat terbatas. Ini juga mempengaruhi karena terkadang fosfor tidak hanya diambil oleh tumbuhan, namun juga ada di alam seperti terbawa oleh air dan lain-lain. Nah, dampaknya apa pada siklus? Dampaknya yang pertama adalah penyerapan fosfor terganggu, sehingga tumbuhan kekurangan fosfor. Dari penyerapan tersebut, tumbuhan akan menjadi lambat tumbuhnya dan akhirnya tidak dapat berfotosintesis. Karena tumbuhan tidak dapat berfotosintesis, hewan tidak dapat mengkonsumsi tumbuhan yang awalnya adalah sumber makanan mereka. Sehingga dengan demikian hewan juga tidak mendapat asupan fosfor. Lalu hewan dan tumbuhan akan mati sehingga tidak ada fosfat organik yang dapat diuraikan oleh dekomposer. Dari fosfat organik yang tidak dapat dikembalikan lagi ke tanah, akhirnya siklus dapat terhambat. Selanjutnya adalah dampak pada antar komponen ekosistem. Yang pertama adanya penyerapan fosfor yang terganggu. Seperti yang saya bilang, dari tanah nanti fosfornya menjadi susah diserap oleh tumbuhan. Nah, akhirnya tumbuhan kekurangan fosfor yang akhirnya juga menghambat proses pertumbuhan tumbuhan dan menyebabkan tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. Nah, konsumen satu yang biasanya mengkonsumsi tumbuhan akhirnya tidak dapat makan dan akhirnya juga tidak mendapatkan asupan fosfor. Lalu konsumen kedua juga kehilangan sumber makanan karena konsumen satu tidak mendapatkan asupan fosfor pula. Dan konsumen 3 akan kehilangan sumber makanannya, yaitu konsumen 2, karena tidak mendapat asupan fosfor. Dan dengan demikian ekosistem baik dari laut, udara maupun darat akan terganggu. Selanjutnya adalah solusi dan pencegahan. Solusinya ada dari pemberian pupuk fosfat pada tanaman, menjaga kualitas tanah, menggunakan varietas yang efisien dalam menyerap fosfor dari tanah,
dapat kita gunakan. Namun, kalau kita menggunakan pupuk terlalu sering, kita akan mengurangi kesuburan tanah dan juga berbahaya bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketika ini hanyut ke aliran air terdekat, mereka juga akan berbahaya untuk kehidupan akuatik. Namun, kelebihan fosfor juga berbahaya bagi tanaman. Hal ini menyebabkan penyerapan unsur mikro menjadi terhambat. Fosfor akan mengikat unsur besi atau ferum, tembaga atau Cu, dan seng atau zinc, sehingga tidak tersedia lagi bagi tanaman. Sekian dari video saya. Terima kasih.